Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Mutiara Hati dan kali ini akan dipandu oleh V dan tentunya ditemani oleh Ustazah Syarifah Azza LC yang insya Allah akan membersamai dengan tema hari ini adalah terkait wanita dan iktikaf ya Ustazah. Berbicara tentang itikaf ini sebenarnya menjadi semangat yang tidak hanya dimiliki oleh para laki-laki saja ya Ustazah, tapi memang para wanita juga punya semangat yang sama untuk beriktikaf tentunya di bulan Ramadan. Lantas sebenarnya yang jadi pertanyaan bagaimana syariat mengatur itu Ustazah? Nah, ini insya Allah akan kita bahas, mungkin boleh sedikit diberi pembukaan dulu nih Ustazah terkait tema kita hari ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Iktikaf ini adalah bagian syiar yang dihukumi sebagai sunnah muakkad kalau di bulan Ramadan. Jadi iktikaf itu dia ada 3 hukum. Ada hukumnya wajib jika menjadi nazar. Jadi kalau misalnya anak saya lulus ujian, saya mau nazar iktikaf, maka iktikaf saya menjadi wajib. Kalau enggak iktikaf saya dosa karena nazar. Kemudian ada yang kedua hukumnya adalah sunnah muakkad. Kapan? Di bulan suci Ramadan. Khususnya di 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah inilah kemudian kenapa iktikaf menjadi syariat. Dan Rasulullah SAW beriktikaf 10 terakhir Ramadan hatta tawaffa. Sehingga beliau wafat tidak meninggalkan iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi sebelum kita kemudian mengenal dan mengimplementasikan, mengamalkan tentang syariat iktikaf, kita harus perlu mengetahui lebih dalam, lebih rinci tentang iktikaf untuk kalangan perempuan. Betul. Seperti apa? Ada kekhususan mungkin ya Ustaz? Insya Allah iktikafnya sama, pahalanya sama, mungkin berbeda teknis caranya supaya tidak terkesan ini lalu melakukan iktikaf tetapi di sisi lain melanggar atau mungkin mengurangi daripada perempuan itu sendiri dalam menjaga marwah dan kehormatannya gitu. Nah, mungkin di dalam fikih ini bisa kita sampaikan kaitan dengan syariatnya seperti itu. Nah, kemudian seperti biasa kalau syariat iktikaf ini, walaupun iktikaf itu boleh dilakukan di selain Ramadan, tapi gencar-gencarnya para guru-guru kita mengeluarkan tema ini di Ramadan. Apalagi 10 hari terakhir. Apalagi 10 terakhir. Nah, supaya ini tidak menjadi sesuatu yang aneh, iktikaf itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi boleh di waktu-waktu yang lain. Kenapa? Nah, disinilah kami akan menyampaikan apa itu iktikaf. Iktikaf dari segi bahasanya kita lihat, ini para ulama lebih khusus lagi menekankan mana iktikaf. Saya mengambil daripada sebuah penjelasan para ulama fikih kaitan dengan mana iktikaf. Iktikaf itu adalah al-muksu. Muksu itu menetap. Jadi kalau ada orang iktikaf hanya sekali lewat terus keluar, itu bukan iktikaf. Lewat ya Ustaz? Lewat aja, numpang lewat di masjid, diam, besok keluar. Iktikaf itu menetap. Menetap itu berarti ada niat. Ada keinginan yang ditancapkan, ada tujuan yang didapat. Ya, cuman durasinya para ulama nanti menjelaskan. Jadi ketika nanti masuk Ramadan, ya kalau kita mau di awal iktikafnya boleh-boleh saja, nggak jadi masalah. Di awal Ramadan, siapa tahu nanti di akhir Ramadan datang halangan, ya, atau mungkin nanti mau mudik, mungkin di perjalanan nggak bisa iktikaf, boleh. Ada biasanya jamaah tuh tanya, Ustazah, apakah iktikaf itu hanya 10 terakhir Ramadan? Saya bilang tidak, iktikaf itu bisa kapan saja. Nah, kalau misalnya di masjid saya kalau sudah akhir Ramadan penuh, misalnya perempuan nggak bagus bersatu dengan laki-laki. Nah, itu. Nah, jadi makna pertama adalah iktikaf itu menetap. Menetap artinya kita duduk di situ dengan niat tertentu, berazam.
Kemudian ihtibas, makna kedua itikaf itu ihtibas. Ini kaitan dengan tujuan ya. Ihtibas itu memenjarakan, memenjarakan diri. Gimana tuh memenjarakan diri? Ihtibas itu adalah menyetop kesibukan duniawi. Mohon maaf, misalnya orang itikaf tapi HP-nya jalan terus. Oh ya betul. Main HP terus, dia bilang itikaf tapi HP-nya on terus gitu, online terus. Itikaf tapi tidur aja dan Atau tidur atau ngobrol, yang penting dia duduk menetap. Tapi yang kedua dikuatkan ihtibas, dia menahan, dia memenjarakan nafsu dunianya. Maka tujuan itikaf itu adalah sofaul qalbi, mensucikan hati. Jadi kalau kita mau membersihkan sesuatu kan kita buang kotorannya dulu ya. Kita bersihkan nih, kita identifikasi dulu nih, ini baju ini kotorannya di mana ya, jenisnya kotorannya apa, berarti bersihnya pakai ini, kalau dia ini bersihnya pakai ini, baru dah kita putihkan tuh. Kalau langsung putihkan kan nggak bisa, masih terbawa kotorannya. Nah, iktikaf itu kurang lebih ilustrasinya ke sana. Jadi kotorannya sambil puasa kan, kita itu kan sambil dibersihkan yang kotor-kotor, supaya untuk menjernihkan di dalam mudah. Sofa namanya, sofa itu jernih. Maka caranya selain dia duduk menetap, memang para ulama memasyhurkan menetap ini di masjid secara umum, tapi nanti kita lihat perempuan bagaimana. Kemudian memenjarakan, misalnya sambil dagang, itu ya, sambil main HP. Itu bahkan para ulama mengatakan kalau itikaf jangan nyambil-nyambil belajar, tapi fokus zikir. Nah, itu gambarannya supaya tujuan sofaul qalbi tadi mensucikan hati, insya Allah terwujud. Kita kan kepingin kita ini tenang, ya kan? Apa sih yang mau kita raih di dunia ini? Ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan. Salah satu jembatannya adalah i'tikaf. Masya Allah. Jadi harapannya tidak hanya sekedar menghabiskan waktu di masjid saja, tapi memang ada goals-goals yang harus ditekankan ya Ustazah. Jangan sampai diam di masjid terus main HP. Ini memang sering biasanya kayak gitu Ustazah ya? Ada. Kalau enggak mungkin tidur atau ngerumpi Ustazah sampai subuh. Nah ini yang bahaya ya Ustazah. Maksudnya capek-capek itikaf tapi tidak mendapatkan apa-apa ya Ustazah. Baik. Jadi memang harus diluruskan nih itikaf itu apa, kemudian sebenarnya goals apa yang pengen kita coba dapatkan. Itu tadi goalsnya kesucian hati. Kesucian hati, sofaul qalbi. Baik, itu dia mengenai itikaf. Nanti kita akan bahas bagaimana sih syariat mengatur itikaf khusus untuk perempuan. Nah, jangan kemana-mana, yang penasaran tetap setia di program Mutiara Hati tentunya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak, ayah bunda, rahimahumullah, wa fillah, pendengar setia Mujahidin FM 105.8 di mana saja Anda berada. Saya Muhammad Hasan, salah satu komisaris dari PT Radio Suara Emas Mujahidin Madani yang menyiarkan pertama kali di Kalimantan Barat sebagai radio dakwah pertama. Dan alhamdulillah sudah berjalan lebih daripada 15 tahun. Dan untuk ini kami mengajak wafillah rahimahullah untuk sama-sama kita berwakaf, patungan wakaf untuk pembelian perangkat siaran yang memerlukan lebih daripada 75 juta, dan mudah-mudahan ini menjadi wakaf untuk kita mengembangkan dakwah syiar dari Masjid Raya Mujahidin yang merupakan masjid kebanggaan kita di Provinsi Kalimantan Barat. Berkah selalu, berkah berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Ya, kembali lagi di program Mutiara Hati dan kita masih dengan pembahasan yang sama, yaitu mengenai wanita dan iktikaf. Tadi sudah cukup panjang dijelaskan sebenarnya iktikaf seperti apa, kemudian apa sih yang pengen kita coba gapai dari amalan iktikaf yang kita laksanakan. Nah, kali ini kita coba mungkin masuk langsung ke wanitanya nih Ustazah, karena memang temanya iktikaf dan wanita atau wanita dan iktikaf. Ada nggak sih sebenarnya cara khusus yang memang harus diterapkan ketika wanita yang itikaf? Kalau laki-laki kan bebas nih Ustazah, datang ya udah ke masjid itikaf, laksanakan ibadah-ibadahnya. Lalu kalau wanita nih ada batasan ya? Iya, para ulama justru memberikan berbeda menetapkan hukum perempuan beriktikaf. Kalau laki-laki sama semuanya. Tapi kaitannya kalau pelakunya yang beriktikaf perempuan, para ulama berbeda. Ada yang memakruhkan.
Nah, ini para ulama ada beberapa, termasuk Imam Syafi'i menghukumi makruh perempuan beriktikaf. Karena iktikaf itu identiknya adalah di masjid. Kemudian waktunya tidak sebentar. Kemudian bisa bermalam. Nah, hukum makruh ini dilihat secara umum ya. Nah, secara umum artinya bahwa makna iktikaf itu harus di masjid yang besar ya. Kemudian beramai-ramai, apalagi misalnya bergabung. Karena salah satunya dasar yang diambil oleh para ulama yang memakruhkan itu pada satu hari Rasulullah SAW itu mau beriktikaf. Ada beberapa redaksi yang berbeda untuk satu redaksi yang sama. Kemudian Rasulullah menyuruh salah satu istrinya untuk membuat tenda di masjid. Kemudian setelah dibuatkan tenda, Rasulullah masuk. Nah, didengarlah sikap kejadian ini oleh istri-istri yang lain. Istri-istri yang lain merasa ingin berbuat yang sama untuk Rasulullah. Mereka membuat tenda-tenda sendiri dan beriktikaf sama situ. Apa sikap Rasulullah, respon Rasulullah secara spontan? Rasulullah keluar dari tenda dan keluar dari iktikaf. Nah, ini artinya apa? Rasulullah tidak hanya mementingkan unsur amaliyah ibadah saja, unsur ibadahnya saja, tetapi juga aspek-aspek sosial, aspek-aspek kehormatan. Masa sih berbondong-bondong penuh ya kan? Memang ibadahnya sendiri-sendiri, ya kan? Ada sisi-sisi yang diperhatikan kalau ini perempuan, aspek-aspeknya tersendiri. Maka ini perlu mungkin tema kita iktikaf dan perempuan atau wanita. Kemudian kedua, maka para ulama termasuk di dalamnya Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan perempuan boleh beriktikaf tapi di masjid rumahnya. Tempat sholat di rumahnya. Nah, itu. Jadi kata boleh, kata makruh keluar menjadi boleh ketika di masjid rumahnya. Kenapa dikatakan masjid? Di mana tempat keluarga itu sholat. Maka perlulah kita buat untuk Ramadan ini, kita situasikan rumah itu ada tempat sholat keluarga. Maka disitulah perempuan beriktikaf. Perempuan ini kan bukan hanya masalah aurat ya. Dia punya tanggung jawab, kalau dia punya anak kecil, ya kan, kalau suaminya perlu penting, istrinya tidak ada, ini kan hubungannya timbal balik kewajiban, ya kan, dalam rumah tangga. Maka salah satu syarat istri itu boleh untuk ke masjid beriktikaf oleh ulama yang lain adalah harus izin suami. Nah, tapi masalahnya suaminya di rumah, istrinya iktikaf. Jadi begitulah. Jadi kalau kita bicara perempuan, bukan hanya aspek-aspek kita mendapatkan secara hitung-hitungan pahala, tapi bobot bibitnya juga kita ngikut di situ. Ada tanggung jawab yang lain yang harus berperan di situ tanpa mengurangi nilai pahala yang ada. Jadi ini kaitan dengan menjaga kehormatan perempuan. Jadi ada dua pendapat. Makruh kenapa? Karena itu tadi Rasulullah pernah keluar gara-gara istrinya memasang tenda masing-masing itu. Nah, itu. Maka hadis inilah kemudian dipakai oleh para perempuan. Memang banyak yang membuat tenda nanti. Itu enggak masalah, itu betul. Tapi itu dilihat lagi dari sisi-sisi kepentingan kewajiban yang lain yang tidak kalah tidak kalah menunjang daripada bobot nilai ibadah itu. Jadi mohon maaf kalau saya boleh luruskan, kita tidak boleh egois ya, tidak boleh egois di dalam kita ini beribadah. Saya mau pahala sebanyak-banyaknya, ya kan? Semalaman di masjid. Mohon maaf, misalnya anaknya di rumah siapa yang jaga, istrinya sakit siapa yang merawat, atau suaminya sakit, kan gitu. Jadi ada kewajiban, insya Allah Allah itu maha adil, maha rahmat, ya, maha penyayang. Jadi kalau sudah berazam di dalam hati, Allah akan buka jalan-jalan kebaikan itu. Apalagi ini ada ulama yang mengatakan bahwa i'tikaful mar'ah fi masjid baitiha.
iktikafnya perempuan di masjid rumahnya. Nah sayang nih, karena ada kebolehan di sini, sayang kita ambil nih selama Ramadan iktikaf di rumah. Kita situasikan nih mulai hari ini, cari rumah yang enak. Mungkin kalau tarawihnya di rumah, disitulah nanti kita beriktikaf. Kemudian waktu iktikaf para ulama berbeda-beda. Ini untuk perempuan penting ya, saya sampaikan waktu beriktikaf. Ini disampaikan dalam kitab Fikih Islam Mu'adilatu oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Para ulama berbeda pendapat terkait mematok waktu iktikaf. Yang pertama itu adalah menurut Imam Maliki 1 hari 1 malam. Nah itu kalau perempuan kan yaumun walailatun 24 jam. Ya kan? Ya 24 jam itu kata Imam Maliki. Dan menurut Imam Syafi'i bahwa iktikaf itu fauqa zamanit tumakninah fi ruku. Waktunya lebih panjang dari waktu tumakninah ruku. Ruku plus tumakninah. Ruku, tumakninah, naik sedikit waktunya, itu adalah waktu iktikaf. Berarti mungkin sekitar menitan boleh. Boleh, itu menurut Imam Syafi'i. Yang penting tadi cukup untuk kita bertafakur, untuk kita berzikir, ya kan, kita merenung, kita rasanya nyaman, sudah plong rasanya kan, kita keluar, boleh. Tidak mesti 1 hari 1 malam. Kemudian menurut Imam Hambali ada 3 pendapat ulama yang boleh kita milih. Sa'atun, sekejap walau lahza. Sebentar boleh, sebentar, tapi dapat iktikafnya. Seperlunya. Jadi kalau perempuan misalnya kepingin iktikaf yang afdol di masjid, boleh silakan. Sebentar. Tapi jangan sebentar lewat pulang gitu. Misalnya kita udah, apa nih yang mau kita, saya mau. Bahkan diutamakan kita bertafakkur iktikaf itu. Kita berpikir tentang ya Allah subhanallah, alam ini, pandemi ini hikmahnya apa yang sudah saya lakukan, berintrospeksi diri itu lebih diutamakan dibanding kita menyibukkan dengan hal-hal yang lain gitu. Selain berzikir. Saya rasa ini adalah ruang-ruang yang perlu perempuan sikapi. Satu, dia punya peran untuk bermain sama, beramal sama dengan laki-laki dalam beramal soleh, bisa di masjid. Tapi kalau dia mau berpeluang penuh waktunya, dia di rumahnya. Tapi kalau iktikaf, saran saya, kadang-kadang di pengajian saya bergurau, kalau iktikaf, kata saya, nenek-nenek kasih tahu cucunya. Nenek mau iktikaf dulu supaya nggak diganggu. Oh iya, betul. Biasanya cucu di rumah itu kalau mau minum susu bukan panggil mamanya ya. Panggil nenek, betul. Panggil nenek. Iya katanya kalau saya iktikaf suka diganggu. Harus ada komunikasi. Kalau kita iktikafnya dalam rumah, dalam kamar, tutup pintu, nanti kalau dipanggil nggak dengar, dikhawatirkan. Baik, Ustazah, berarti memang ada kekhususan lah dalam proses pelaksanaannya. Dan mungkin kita akan lanjutkan lagi pembahasan mengenai iktikaf ini. Ustazah, kita tahan terlebih dahulu, tetap di program Mutiara Hati tentunya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak, ayah bunda, rahimakumullah, wa fillah, pendengar setia Mujahidin FM 105.8 di mana saja Anda berada. Saya Muhammad Hasan, salah satu komisaris dari PT Radio Suara Emas Mujahidin Madani yang menyiarkan pertama kali di Kalimantan Barat sebagai radio dakwah pertama. Dan alhamdulillah sudah berjalan lebih daripada 15 tahun. Dan untuk ini kami mengajak Wafillah rahimahullah untuk sama-sama kita berwakaf, patungan wakaf untuk pembelian perangkat siaran yang memerlukan lebih daripada 75 juta.
dan mudah-mudahan ini menjadi wakaf untuk kita mengembangkan dakwah syiar dari Masjid Raya Mujahidin yang merupakan masjid kebanggaan kita di Provinsi Kalimantan Barat. Berkah selalu, berkah berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Ya, kembali lagi di program Mutiara Hati, tentunya masih dengan pembahasan yang sama, yaitu itikaf dan wanita. Ternyata memang ada penghususan nih bagi wanita ketika menjalankan ibadah itikaf, dan tadi sudah dijelaskan terkait waktunya, tempatnya, juga perlu diperhatikan jangan sampai mengundang fitnah ternyata Ustazah ya. Nah, lantas kalau amalannya nih Ustazah, apa saja yang harus kita kerjakan nih sebagai wanita ketika itikaf? Takutnya cuma datang tadi lagi-lagi berumpi, selesai pulang gitu Ustazah. Iya benar. Ini perlu disampaikan apa yang dikerjakan seseorang tatkala itikaf itu menentukan kualitas itikaf. Maksudnya adalah dia beribadah tapi tidak sia-sia itikafnya. Karena itikaf ini kan ibadah khusus yang hanya ada sewaktu-waktu dan momen-momen saja. Ya kan, kalau sholat kan udah kita tahu ya, ibadah-ibadah yang lain, sunnah-sunnah dan sebagainya. Maka ini perlu. Yang pertama, ini berlaku untuk pria dan wanita. Sama. Apa saja yang perlu diisi, yang dilakukan selama itikaf? Apakah hanya diam saja, nggak usah makan, gitu kan? Ini di luar puasa misalnya ya. Tapi kalau belum puasa lebih ahsan, lebih baik karena sambil dia mempuasakan nafsu ya. Yang pertama adalah dia menyibukkan dengan sesuatu yang bernilai pahala, menyibukkan dengan sesuatu yang bernilai pahala. Berarti kalau dia menyibukkan sesuatu, sibuk tapi tidak ada nilainya, itu tidak dianjurkan. Menyibukkan ini mohon maaf, misalnya boleh saja dia ngobrol, ya kan? Dia ada itikaf, habis itu dia ngobrol, bla 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 bla, atau sambil mohon maaf main sesuatu yang ini tidak mendapat nilai gitu. Tapi dia menyibukkan dengan zikir gitu ya. Walaupun waktu itu hanya 20 menit. Boleh-boleh saja enggak, tapi dimaksimalkan. Tapi ya, dimaksimalkan. Kemudian yang kedua adalah dianjurkan bagi orang yang itikaf itu ada berpuasa. Jadi orang beritikaf sambil puasa itu sangat afdol. Di luar puasa boleh. Di luar bulan puasa boleh. Kalau itikafnya malam berarti kan ada makannya. Kalau itikafnya pagi sampai sebelum maghrib berarti kan puasa. Nah, di luar bulan puasa boleh tidak itikaf? Boleh. Cuma kita ingat makan siang, sarapan gitu kan. Bagaimana cara itikaf Nabi? Subhanallah, Nabi itikaf itu ketika waktu makan hanya mengeluarkan kepala saja begini. Di lorong, kemudian ditaruhlah makanan di mulut beliau, disuapin sama istrinya. Jadi tidak sibuk dengan adanya menu-menu. Nah, memang kalau kita lihat ada yang sudah dipakai oleh masyarakat kita, memang ada makan saat itikaf ya, boleh-boleh saja, tidak masalah. Tapi jangan sampai itu membuat kita sibuk. Karena di rumah kan begitu juga, ya, masa di masjid begitu juga gitu. Jadi memang dudukkanlah itikaf itu sebagai penyaringan gitu kan, penahanan gitu, kemudian untuk terbukanya pintu-pintu jernihnya hati gitu. Jadi kalau kita sambil-sambil kan ininya nggak dapat ya. Betul. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah diutamakan orang yang iktikaf itu 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi utama itu namanya ya, diutamakan. Tapi kalau ada yang mau karena 10 terakhir dia mungkin ada yang lain-lain yang wajib dikerjakan, ambil di awal-awal juga tidak masalah. Tidak masalah, terutama perempuan. Perempuan kalau sudah mungkin ada masa-masa dia harus istirahat, ada masa-masa dia harus tanggung jawab yang lain, atau dia memberikan kesempatan suaminya yang itikaf di akhir Ramadan, biar dia di awal gantian, boleh-boleh saja. Nah, ini sisi afdol tidak afdolnya saja. Kemudian orang yang iktikaf itu hendaknya dia tidak melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Mala ya'nihi minal aqwal wal af'al. Nah, ini dia termasuk orang yang sedang iktikaf
tidak melakukan sesuatu yang sia-sia. Contoh, mohon maaf, misalnya itu tadi dia sibuk dengan walaupun itu boleh, enggak masalah. Dia sudah itikaf, ya kan, sesekali mungkin dia, tapi dia sibuk dengan itu urusan gadgetnya atau apa mungkin. Bahkan menurut Imam Maliki itu beliau memakruhkan orang itikaf itu sambil belajar. Oke, belajar pun Iya, makruh iya, ya, Ustazah. makruh menurut beliau karena itikaf itu harus hening. Tidak ribut, tidak apa gitu ya. Apalagi menyibukkan dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, itu sangat dilarang. Kemudian yang terakhir, bagi orang iktikaf sebaiknya menahan menahan dari kepentingan urusan dunia. Contoh misalnya boleh misalnya misalnya dia iktikaf di masjid. Setelah tarawih dia nyambung iktikaf. Tapi di waktu itu misalnya dia makan beramai-ramai gitu ya, ngelompok-ngelompok gitu, sehingga kesan iktikafnya itu jadi Tidak tersampaikan juga. jadi apa ya, itu hal yang boleh, tapi ya apa bedanya ketika dia iktikaf dengan tidak iktikaf gitu. Jadi sebaiknya dia menahan untuk adanya keheningan yang dia dapat saat iktikaf itu. Karena tujuan tadi ada sofa ul qalbi. Nah, kaitan dengan perempuan, walaupun iktikaf, tapi mohon dibedakan antara iktikaf dengan musyawarah rapat gitu. Atau sekedar kumpul-kumpul pindah ke masjid Itu. Jadi gini, menurut saya diambil dari beberapa kesimpulan yang ada disampaikan ini. Yang pertama, perempuan ketika iktikaf silakan pilih tempat yang nyaman. Tidak ada beban tanggung jawab yang lain. Yang kedua, pilih waktu yang sangat efektif. Walaupun sedikit. Jangan berlama-lama tapi mohon maaf, yakni tidak ada sia-sia. Sepanjang malam, sepanjang hari, mohon maaf, orang tua di rumah mikir, anak gadis saya ini nggak pulang-pulang kemana, bilangnya iktikaf. Sementara kata agama iktikaf nggak perlu lama-lama. Memang afdolnya sesuai dengan itu 10 hari, sehari semalam gitu. Nah, yang kedua itu tempatnya, waktunya, kemudian bagaimana kita mengkondisikan kita sebagai perempuan ya. Dengan satir ya, kalau mau tidur di masjid ya pakai satir, jangan tidurnya Lamparan kelihatan auratnya. Atau maaf, yang kedua suaranya kemana-mana, iktikaf tapi suaranya kendang sana sini gitu kan, laki-laki dengar. Nah, ini kan tidak menunjukkan syariat yang kemudian menjadi spesial. Iktikaf itu salah satu cara membuka daripada pembersihan diri dan jiwa, malah bisa merusak. Makasih banyak ya Ustazah. Ya, Masya Allah, ternyata memang banyak sekali ya hal-hal yang perlu diperhatikan, terutama untuk mungkin menjaga marwah kita sebagai seorang wanita ya Ustazah ya. Dan itu dia mengenai materi kita hari ini, yaitu itikaf dan wanita. Semoga kita bisa beriktikaf dengan semaksimal mungkin, dan juga jangan lupa memperhatikan poin-poin tadi yang sudah menjadi catatan. Dan terakhir juga mengajak Ikhwah Fillah pendengar setia Mujahidin FM dan juga pemirsa Kompas TV untuk ikut turut berkontribusi dalam wakaf pengadaan perangkat radio. Cukup dengan Rp10.000 saja Ikhwah Fillah sudah bisa turut berkontribusi. Dan caranya bisa langsung datang saja ke kantor Mujahidin FM, tepatnya di Menara Masjid Raya Mujahidin Kalimantan Barat, tepatnya di lantai 2. Baik, mungkin kita tutup ya Ustazah di hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk saya juga untuk Ikhwah Fillah semuanya. Kita tutup. Jazakumullah khairan katsir afa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya.
Hmm.